wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak gimana kabarnya pagi ini? Baik. Nah, ya. Sudah siap dengan pembelajaran? Pada pagi ini Ibu Solika akan memberikan materi pembelajaran matematika, ya, yaitu tentang hubungan antar garis. Ya, anak-anak, ini gambar apa? Ya, ini gambar titik-titik. Nah, apabila titik-titik itu kita kumpulkan, kita satukan menjadi satu, ya, maka akan menjadi suatu garis. Kalau begitu, apa anak-anak yang dimaksud dengan garis? Garis adalah Sekumpulan titik-titik yang jika titik-titik tersebut berkumpul secara teratur dengan berkesinambungan akan berbentuk garis lurus. Jadi kalau titik-titik ini akan berkumpul menjadi satu tanpa ada jarak, maka akan menjadi garis lurus. Ketiga, yang mana yang dimaksud dengan garis ya? Nah, sekarang kalau kita sudah memahami apa itu yang dimaksud garis, langkah selanjutnya adalah kita belajar tentang jenis-jenis garis. Ya, jenis-jenis garis itu ada berapa ini anak-anak? Yang pertama, ruas garis atau segmen garis, yaitu ayo Garis yang dibatasi dua titik di kedua ujungnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan ruas garis atau segmen garis itu adalah garis yang dibatasi oleh dua titik di kedua ujungnya. Mana nak kedua ujungnya? Ya ini, ya, titik A sama titik B. Jadi ini namanya ruas garis AB. Jadi yang dimaksud dengan ruas garis itu adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Yang ingat-ingat ya, garis yang dibatasi oleh dua titik di kedua ujungnya. Ya, itu namanya ruas garis. Kemudian apa itu sinar garis? Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat dipanjang tanpa batas. Bedanya apa antara ruas garis dan sinar garis? Kalau pada ruas garis salah satu ujungnya itu dapat diperpanjang dengan adanya tanda panah ini. Ya. Jadi kalau ini garis ini yang di titik B ini kita tarik ke sini, maka akan memanjang tanpa ada batas. Jadi berbeda dengan ruas garis, ya. Kalau sinar garis itu salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Ini dinamakan sinar garis AB. Ya. Terus berikutnya garis lurus. Apa itu garis lurus? Ruas garis Yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. berbeda lagi ya. Kenapa kok dapat diperpanjang tanpa batas? Ini dengan adanya tanda panah ini, garis A, titik A ini bisa kita tarik bersama tanpa batas. Sedangkan garis B bisa kita tarik ke sini tanpa batas. Ya, ini dinamakan garis lurus AB, yaitu ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Ya, karena ditandai adanya tanda seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi garis vertikal. Adalah garis yang tegak. Ini contohnya. Ini adalah contoh garis vertikal AB. Kemudian yang terakhir adalah garis horizontal, garis yang mendatar.
dari garis-garis ini nanti akan dibagi menjadi 3, yaitu hubungan antar garis sejajar, hubungan antar garis berpotongan, dan hubungan garis yang berimbang. Mengerti nggih? Setelah ini akan kita pelajari untuk lebih lanjutnya memahami ya apa itu hubungan antar garis. Saya hapus ya ini ya. Kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis garis ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan memahami, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hubungan antara garis-garis tersebut. Nah, macam-macam hubungan antar garis itu dibedakan menjadi 3. Ada garis sejajar, ada garis yang berpotongan, ada garis yang berhimpitan. Ya, di sini ada contoh garis apa nak? Ya, garis sejajar apa nak? Ini ada dua ruas garis yang letaknya sejajar. Yang garis pertama disebut dengan garis AB, garis yang kedua disebut dengan garis CD. Kalau begitu karena ini letaknya sejajar, notasi atau keterangannya dari garis sejajar ini pakai Garis A apa? dan B sejajaran dengan garis C dan D. Ya, garis A, garis A, B, ya, sejajar dengan apa nak? Garis CD. Garis CD, atau bisa ditulis seperti ini. AB ya sejajar dengan CD. Bisa digambarkan seperti ini. Ya, ini ada garis di atas. Ya. Terus ini adalah contoh garis yang sejajar. Anak-anak, untuk menggambar garis sejajar itu banyak sekali pola-polanya. Nanti tolong ya, setelah ini kita akan membentuk 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok nanti saya kasih tugas ya menggambar berbagai macam pola garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berhimpitan. Saya lanjutkan untuk berikutnya biar kalian paham. Ini garis apa nak? Berpotongan. Ada garis K berpotongan dengan garis L di titik apa nak? Jadi notasi atau keterangannya bagaimana? Garis berpotongan. Ayo nak, ini dengan garis apa? Dengan ayo garis perhatikan. Sekali punya nari apa mau buat? Kalau tidak mau perhatikan silakan di luar dari pasangan dulu. Notasi atau keterangan dari 2 garis ini kan ada garis K, ini garis L. Garis K ini berpotongan dengan garis L di titik O. Ya, jadi keterangannya adalah garis K berpotongan dengan garis L di mana nak? Di titik apa nak? Ya, jadi garis K itu berpotongan dengan garis L di titik O. Ya, terus yang ketiga adalah garis berhimpitan. Ya, ini nak sebenarnya itu ada 2 garis, yaitu garis E dan garis F. Ya, karena letaknya berhimpitan seolah-olah ya garis ini jumlahnya 1, padahal garis ini sebenarnya itu 2 sejajar. Karena saking berhimpitannya seolah-olah garis ini hanya 1. Jadi keterangannya bagaimana kalau seperti ini notasinya? Garis apa nak? Garis E
Nah, kalian kan tahu jarum jam dinding itu. Kadang kan kalau pukul 12 itu kan jarumnya jadi satu antara jarum pendek dan jarum yang panjang. Jadi itu bisa kita kategorikan, bisa kita masukkan dalam contoh garis yang begini. Di sini ada garis G, ada garis H. Ya, jadi keterangannya bagaimana? Garis G, pintar, ayo bunyi. Garis G beriringan dengan Garis G dan beriringan garis H. pintar. Garis G beririsan dengan garis H. Sampai di sini, siapa yang belum mengerti macam-macam hubungan antar garis? Sudah bisa? Nah, nggak ada yang ditanyakan. Nah, baik, setelah ini akan saya kasih tugas. Ya, halo Rasya, mengantuk. Perhatikan dong, kepalanya nggak boleh ditaruh gitu. Ya, akan kita bentuk menjadi 3 kelompok ya. A, B, C. Kelompok A saya tugasi menggambar garis Berpotongan. potongan. Kalau kelompok B jalan-jalan. Kalau kelompok C buatlah berbagai macam pola-pola garis. Bisa Nana? Bisa. Nah, setelah itu kita presentasikan antara kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jangan lupa memberi keterangan di bawahnya setelah digambar. Ngerti? Ngerti. Oke, mari kita bentuk kelompok